tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa ya. Jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu yang setelah sebulan kita tidak bertemu. Ya, walaupun berada di rumah, kita tetap semangat. Yuk adik-adik, semuanya kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami adalah domba tuntunan tangan-Mu. Engkau menggembalakan kami umat-Mu dengan penuh kasih sayang. Oleh kuat kuasa-Mu telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kami datang memasuki rumah-Mu yang kudus, sujud menyembah Engkau, serta mengucap syukur. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami dan mempercayai pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Amin. Adik-adik, kembali kita angkat pujian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita
yang ada di sini pada hari ini firman-Nya. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat ini. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu dihafal ya adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan adik-adik sekolah minggu GKP Istanbul. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus kami terima dan sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu GKP Istanbul, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Adik-adik sekolah minggu boleh mengambil Alkitab, membukanya dalam perjanjian baru. Sekali lagi Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Abang Pendeta akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat yang mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin, demikianlah firman Tuhan. Salam adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun. Puji Tuhan, hari ini Minggu 7 Februari ya. Kita kembali dipertemukan walaupun masih secara virtual. Puji Tuhan, kita boleh memasuki tahun 2021. Adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun dalam keadaan sehat, Abang Pendeta juga dalam keadaan sehat. Itu semua adalah karena berkat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun, puji Tuhan kalau hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita kembali tentang apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau sudah disebut sebagai anak-anak Tuhan, berarti sebagai orang yang punya identitas. Tahu identitas? KTP Pak Pendeta? Bukan. Tahu identitas? Identitas itu bukan hanya sebatas kartu sebagai pelajar, punya kartu pelajar. Sebagai mahasiswa punya kartu mahasiswa. Sebagai warga negara Indonesia punya kartu warga Indonesia yang disebut dengan KTP, kartu tanda penduduk. Bukan. Identitas itu bukan hanya sebatas kartu, ya, bukan hanya sebatas simbol, tetapi sikap hidup kita. Kalau dia sebagai pelajar, identitasnya tadi disebutkan, maka dia punya kartu pelajar. Tetapi tidak cukup hanya di situ. Sebagai seorang pelajar, maka dia juga harus menunjukkan sikap sebagai seorang pelajar. Bagaimana sikap sebagai seorang pelajar? Bagaimana? Main Roblox Bang Pendeta? Oh enggak. Tugas sebagai pelajar harus salah satunya belajar. Namanya juga sudah pelajar, maka harus belajar. Amin. Iya. Jadi adik-adik sekolah minggu yang mengaku dirinya sebagai pelajar harus belajar. Yang mengaku dirinya sebagai anak-anak Tuhan maka harus melakukan kehendak Tuhan. Tidak bisa hanya mengaku, aku ini anak Tuhan. Buktinya apa? Hari Minggu aku gereja. Buktinya apa? Hari Minggu aku beribadah lewat YouTube. Hari Minggu aku bernyanyi memuji Tuhan. Nggak cukup. Buktinya aku pelajar, aku pergi ke sekolah setiap hari. Aku belajar lewat Zoom, lewat Google Meet. Mengerjakan tugas lewat Google Classroom dan lain sebagainya. Nggak cukup. Harus menunjukkan etikanya juga. Etikanya apa? Sebagai pelajar harus belajar. Sebagai anak Tuhan harus melakukan kehendak Tuhan. Ada nggak pelajar yang nggak tahu apa yang dia mau pelajari? Belajar Bang Pendeta, belajar apa? Nggak tahu. Pokoknya dibaca aja. Sebagai pelajar belajar Bang Pendeta, belajar apa? Pokoknya ada angka-angkanya lah. Matematika, iya Pak Pendeta, benar Bang Pendeta, matematika. Pelajaran apa matematikanya? Apa ya? Itu bukan pelajar. Kalau pelajar
Pelajar harus belajar. Apa yang dipelajari? Matematika Bang Pendeta. Matematika apa? Tambah-tambah sama kurang-kurang masih Bang Pendeta. Habis itu kata ibu guru baru belajar kali-kali dan bagi-bagi Bang Pendeta. Habis itu baru belajar akar-akar dan kuadrat-kuadrat Bang Pendeta. Oh, itu baru bagus. Itu baru namanya pelajar. Kalau engkau anak Tuhan, kalau kita anak Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Mengasihi orang lain. Siapa itu orang lain? Sesama. Siapa itu sesama? Semua manusia tanpa ada tanda titik, tanda koma di sana. Titik. Kasihilah sesama manusia. Nggak dibilang di sana kasihilah sesama manusia yang sama-sama anggota sekolah minggu GKPS Tambun. Kasihilah sesama manusia yang sama-sama anggota jemaat GKPS Tambun. Kasihilah sesama manusia yang ada di RT-mu. Nggak begitu. Dan apalagi bilang, kasihilah sesama manusia yang sama dengan margamu. Itu bukan anak Tuhan. Jangan bisik-bisik Pak Pendeta, gak kedengaran. Itu bukan anak Anak Tuhan harus mengasihi orang lain itu sesama itu semua umat manusia tanpa pandang dia marga apa, dia suku apa, dia lahir di mana, dia warna kulitnya apa. Pokoknya harus dikasihi. Amin. Jangan kita terjebak seperti orang Farisi, seorang ahli Taurat, orang Yahudi yang tiba-tiba berjumpa dengan Yesus terus tanya, Tuhan Yesus, apakah yang harus kami lakukan? Apakah yang harus kami perbuat? Pura-pura tidak tahu, tapi tidak dikerjakan. Karena apa? Karena masih ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia mengasihi semua orang, tetapi dia tidak bisa mengasihi orang Samaria karena menganggap orang Samaria itu adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun, kita tidak bisa mengasihi orang lain karena orang lain sudah membuat hati kita susah, karena orang lain sudah pernah menyinggung hati kita, karena orang lain sudah pernah menyakiti hati kita. Kita tidak bisa lagi mengasihinya karena kita merasa dia sudah berdosa, karena kita merasa dia sudah menyakiti hati kita. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, apapun dan siapapun yang ada di sekitar kita, maka kita harus kasihi. Amin. Kalau ada di sekolah kita teman kita yang Kak, Bang, atau manggil nama misalnya, siapa namanya? Atau nama Bang Pendeta sajalah. Rolandi, tolong dong bantu aku untuk mempelajari hukum Pitagoras misalnya. Maka Bang Pendeta akan mengajarinya. Maka Bang Pendeta akan gambar segitiga, dan di segitiga itu di garis miringnya, garis yang berposisi miring akan Abang Pendeta kasihkan huruf C, yang tegak ke atas akan Abang Pendeta kasih huruf A, yang mendatar itu akan Abang kasih huruf B. Maka Abang ajari untuk mencari tahu hukum garis yang miring, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kok bisa begitu? Baru Abang Pendeta jelaskan. Walaupun mungkin seminggu yang lalu waktu Abang Pendeta tanya sama dia tentang bahasa Inggris, Abang Pendeta tanya, Melin, apa itu bahasa Inggrisnya aku cinta padamu? Bodoh kali kau, nggak usah belajar kau. Ku kasih tahu pun tetap nggak tahu kau. Misalnya minggu yang lalu baru dibuatnya begitu sama Bang Pendeta. Saat dia bertanya tentang hukum matematika, hukum Pitagoras, maka Bang Pendeta langsung ajarkan. Enggak, Bang Pendeta bilang, kau pun bodohnya matematika, nggak usah lo ajar. Itu tidak perlu kata-kata yang tidak perlu dari mulut kita, itu tidak perlu diperkatakan karena dia adalah orang yang dikasihi Tuhan, dan kita adalah perpanjangan Tuhan untuk mengasihi dia. Maka Bang Pendeta langsung ambil buku matematika, Bang Pendeta tunjukkan gambarnya, garis segitiganya, Bang Pendeta langsung jelaskan C, A, B, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, sampai dia mengerti. Amin. Jadi jangan ada yang dendam, sedih, mewek, ya, nggak ada itu. Tidak perlu itu. Ya, jadi jangan ada yang merasa kesal. Pokoknya kapan akan kubalaskan? Tidak perlu. Nggak perlu itu.
Yang perlu kita mengasihi teman kita, karena itu kehendak Tuhan. Jangan seperti ahli Taurat. Dia tahu hukum Taurat dari zaman dari zaman Abraham, dari zaman Musa, dari zaman Daud, dari zaman Yusuf sudah menyebutkan supaya setiap manusia harus saling mengasihi karena Tuhan juga mengasihi kita. Tapi nanya, jangan ada lagi yang pernah bertanya, Bang Pendeta, siapa yang harus kami kasih? Semua orang. Titik. Oh, jadi marah Bang Pendeta. Kan? Sama semua orang harus tersenyum. Smile. Jangan hanya di depan kamera saja. Jangan. Di depan semua orang juga yang sedang membenci kita. Atau yang sedang kita benci karena ada sesuatu yang menyakitkan dalam hati kita. Kalau bertemu, berpapasan di sekolah, berpapasan di pasar, berpapasan di jalan. Hai Riko, apa kabar? Gitu dong. Hai Melisa, apa kabar? Sehat? Smile. Jangan ada cembe. Karena apa? Itu kehendak Tuhan. Nggak perlu ingat dia punya salah apa sama kita. Capek kali kita mikirnya. Amin. Adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu harus tetap menjadi orang yang tetap tersenyum. Adik-adik sekolah minggu KKP Tambun harus menjadi orang yang tetap mengulurkan tangannya. Adik-adik sekolah minggu harus menjadi orang yang bekerja semangat untuk menolong temannya tanpa bertanya, tanpa melihat apa yang sudah dia lakukan bagi kita. Yang perlu kita lihat, Tuhan mengasihi kita, maka kita harus mengasihi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas buat adik-adik sekolah minggu KKP Tambun. Tetap semangat, tetap optimis, tetap melihat karya-karya Tuhan, dan tetaplah berkarya untuk mengasihi orang-orang lain. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah seperti halnya kami orang Samaria yang terus boleh mengasihi orang lain tanpa melihat latar belakangnya. Kami terus boleh membantu orang lain, menolong orang lain seperti apa yang boleh kami lakukan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, maka bagian kami hari ini sebagai adik-adik sekolah minggu GKP Tambun juga untuk mengasihi orang lain. Semua manusia tanpa terkecuali. Apapun yang pernah dia lakukan, tugas kami hanya satu, yaitu mengasihi sesama manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dalam segala kehidupan kami, dalam proses belajar kami, baik itu masih dari rumah saja, dan belajar kami yang masih dengan memakai Google Meet atau Zoom Meeting, biarlah semuanya boleh menjadi proses untuk semakin mendewasakan adik-adik sekolah minggu GKP Tambun, dan kami boleh punya masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 9 yang isinya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dihafal ya adik-adik. Semoga ayat hafalan kita bisa menjadi rema bagi kehidupan kita masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Adik-adik, sekarang waktunya kita membuka persembahan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, Huberion bani halajau nilai bata. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita angkat lagu pujian Ijon Hadong Hubuan Tuhan.
kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.